Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu, majelis zikir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah yang dijanjikan Rasul dalam berbagai hadis beliau. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ mereka membacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mentadarusnya, menjelaskan, memaparkannya, menerangkannya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman. Jadi hadir dalam majelis ilmu obat hati. Akhir-akhir ini banyak orang kena penyakit stres yang berakhir dengan seteres. Itu beda. Kalau stres, risau, galau. Kalau seteres, itu sudah berbahaya. Gejalanya ada dua. Pertama, senyum terus walaupun tidak ada kawan senyum. Yang kedua, menangis terus, sedih, tak jelas entah apa yang disedihkan. Jadi ibu-ibu, kalau sudah muak menengok perangai laki makin hari makin menjadi-jadi, kata orang tua-tua keladi, maka seringlah hadir dalam majelis ilmu. Bapak dan ibu yang sering menengok tetangga, kawan, teman yang selalu SMS dengan awak, senang menengok awak susah, dan susah dia kalau menengok awak senang, dengki, hasad, maka sering hadir dalam majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat ini bapak ibu dipandang, ditatap, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatzhumul malaikah. Tempat awak ini dikelilingi oleh para malaikat. Cuman kalau ditengok tidak nampak. Awak ini sekarang dikerumuni oleh malaikat. Makanya saya tak pernah sedih kalau jamaah keluar dari masjid meninggalkan wirid, tak mau ikut wirid. Bagi saya tak ada kesedihan, sikit pun tak ada. Kenapa? Saya sangat yakin dengan hadis ini. Hendak pun manusia, malaikat mengerumuninya, Pak. Jadi malah saya bersyukur makin sedikit jamaah, makin tenang awak. Kalau banyak bukan payah, Pak. Sebaiknya pulanglah separuh, Pak. Tidak masalah. Tidak, ini serius, Pak. Tidak ada saya sedih. Karena saya 3 orang pun itu saya anggap sudah mereka, Pak. Wa huma hum. Berdua huma, bertiga hum. Sudah. 1 imam, 1 gharib, 1 ustaz. InsyaAllah, Pak. Saya akan tetap berikan kajian. Fazakir. Innama anta muzakir. Sampaikan, tugasmu cuman menyampaikan, bukan memperbanyak orang. Saya pernah ceramah isi musola cuman 3, tiang musola 4. 1 atuk-atuk, 2 nenek-nenek. Iya kalau mereka serius. Ini yang namanya atuk, tak banyak yang bisa diharapkan, Pak. Begitu awak assalamualaikum pembukaan, atuk itu menjawab separuh kantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah awak marah, ndak adab sama orang tua.
sayonara, dah tidur dia tuh Pak. Tinggallah 2 orang nenek-nenek. Yang satu mengangguk-angguk, saya kira angguknya paham Pak. Rupanya angguk ikut jejak atuk. Tinggallah 1 orang nenek. Saya sungguh-sungguh ceramah kepada beliau, tapi beliau tidak memandang saya. Dia membuang mukanya ke pintu. Awak menengokinya, dia menengok ke pintu. Memang ada ditengoknya saya Pak, tapi sekali-kali. Itu pun menengok masam. Lama Ustaz berceramah. Kalau saya peturutkan emosi, ambo cokik nenek itu Pak. Nggak ikut serius. Tapi apalah gunanya. Nah, kaum muslimin, jadi lebih dari 2 itu mereka Bapak Ibu. Maka sudah ramai itu dikerumuni para malaikat awak nih Pak. Berapa kali kajian awak di masjid ini, segitulah malaikat singgah di masjid awak. Cuman ndak nampak. Orang kan baru yakin kalau nampak. Sementara seorang mukmin itu digerakkan oleh keyakinannya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya yakin dengan perkara yang tak tampak itu. Ini malaikat sedang menengok awak. Kalau seandainya ditampakkan, saya yakin bapak dan ibu tercengang-cengang nengok malaikat. Tidak fokus nengok ustaz, tapi sibuk nengok malaikat. Karena malaikat itu memang pernah ditampakkan seperti laki-laki yang tampan, rupawan, putih, bersih, wangi. Itu makanya orang kalau kelewat haruk disebut orang bau malaikat tasapi, kata orang, iya kan? Saking harumnya itu. Tahu enggak kalian, kata Rasul, siapa yang tadi itu? Dia itu Jibril, kata Rasul. Mengajarkan kalian tentang ajaran agama kalian ini. Al-Islam, iman, dan ihsan. Kalau seperti itulah ditampakkan para malaikat yang sedang berkerumun saat ini, tentulah bapak ibu nengok malaikat. Nggak sibuk nengok ustaz. Ustaz kok bentuknya Pak? Cukui-cukui makan, saya pun tahu siapa sayanya Pak. Saya sering disebut ustaz yang monoton dan pendek-pendek. Itu saya tak sakit hati. Memang ikut jatah dibuat Tuhan. Oh nyepak, kurang yakin. Kalau tempat mimbarnya agak tinggi, agak risau saya Pak. Hidung aja nak nampaknya Pak. Ada tuh masjid-masjid tertentu Bapak Ibu. Dia memang asli pendek Pak. Hitam bule, hitam kolik Pak. Kalaupun ada satu-satu jamaah menyebut saya manis, itu sedekah katanya Pak. Supaya jangan terlalu terhina, daripada hitam kolik, ancak hitam manis. Saya yakin manis itu cuma tambahan saja. Sampai di mana kaji wak begini? Dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Bahkan tempat kita ini, bahkan nama-nama yang hadir, tidak sembarang ini Pak. Hanya orang yang dibukakan Allah pintu hidayah yang mau duduk Pak. Coba bayangkan ini. Kalau tidak akan mau dia duduk dengan berbagai alasan tertentu Pak. Nama bapak ibu sedang disebut-sebut oleh malaikat, sebut-sebut oleh Allah. Di sisinya di antara malaikat yang mulia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, kata Rasul, maka Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Baru nak tahu akibat baik dari hadir dalam majelis ilmu besok di akhirat Pak. Di saat orang mulu saja menuju surga itu. Siapa mereka yang sering hadir dalam majelis ilmu? Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan. Soal siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan, setua awak ini tidak akan bisa lagi jadi ulama dah Pak. Yang penting saling menghargai, ya enggak Pak? Ustadz senang menyampaikan, bapak ibu senang mendengarkan. Begitu ustadz menengok awak, anggukkan kepala, selesai masalah Pak.
Jangan tegang suasana. Entah mengoroti, entah hendak, pokoknya Kaum muslimin yang berbahagia, menjadi orang yang bahagia itu dambaan tiap manusia. Siapapun orangnya pastilah dia ingin bahagia. Laki-laki atau perempuan, tua atau muda, miskin atau kaya, ingin dia bahagia dimanapun berada. Nak di desa, di kota, di lembah, di gunung, di sungai, di ngarai, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, pasti inginnya hidup bahagia. Apatah lagi dia seorang mukmin. Mukmin ini kebahagiaannya bukan dunia sampai ke kampung akhirat. Makanya doa yang kalau bisa jangan awak tinggalkan, doa bahagia dunia akhirat itulah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Rasul. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, yang 10 tahun beliau itu serumah dengan Rasul. Beliau dengar Rasul itu berdoa. Rasul itu kata Anas jarang meninggalkan doa ini atau melazimkannya. Beliau melazimkannya doa ini. Maka kalau bisa, awak janganlah tinggalkan doa ini. Sesibuk-sibuk apapun awak, paling tidak Rabbana atina, tidak mau juga. Yang orang awak menyebutnya doa sapu jagat, seluruhnya disapunya di situ Bapak Ibu. Kaum muslimin, bahkan kalaulah ada seorang imam yang berzikir secara jahar, lalu dia memimpin doa juga secara jahar, tak dibacanya Rabbana atina, itu sepertinya ada yang kurang, Abang. Kalau tak dibacanya Rabbana atina, tak dibaca imam tu Rabbana atina, seperti ada yang kurang begitu. Ibarat sayur kurang sedikit garamnya. Walaupun membaca ini tidaklah wajib, cuman seperti ada yang kurang. Atau ada ustadz yang memimpin sebuah doa dalam sebuah acara. Kan ada kami, kadang-kadang kami ustadz nih Pak, kadang-kadang, tapi bukanlah ustadz di sini. Mentang-mentang dia disuruh memimpin doa dalam sebuah acara, tapi bukan ustadz di sini. Itu seluruh doanya dibacanya Pak. Pokoknya mulai dari doa masuk WC sampai doa masuk masjid. Karena awak tak terlalu fokus dengan doa karena terlalu panjang, awak amin kan juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Awak amin karena tidak fokus lagi, sudah terlalu panjang. Allahumma inna nas'aluka min fadlik, amin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebenarnya mengajak awak makan sebenarnya. Amin kata awak juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Jago tidurnya Pak. Amin. Pokoknya seluruh doa, mulai dari tamat TK sampai sarjana S2-nya. Awak yang tadi semangat berdoa sesuai sunnah apa? Tapi kalau doa sudah sepanjang tali boru, kata orang awak kampung, makin lama makin menurun juga kan. Karena dah pegal nih dah Pak. Panjang doa nih. Akhirnya mendaratlah tangan ini di paha Pak. Di saat seperti itu, doa apa yang Bapak Ibu harapkan cepat dibaca oleh ustaz? Nah kan iyo Rabbana atina. Bilolah ustaz bukan membaca Rabbana atina, begitu dia memberikan harapan Rabbana, hati jamaah menyambung mudah-mudahan atina lagi. Rupanya ndak ada Pak. Sebab Rabbana aku banyak dalam Al-Quran. Zolamna anfusana. Alun yeleh. Dari sisi irama mungkin sudah Rabbana. Ini kan atina gitu.
La tuzigh qulubana. Ulun ya le. Tapi begitu si ustaz membaca Rabbana atina, tangan yang di paha langsung naik paha, wajah langsung berseri-seri penuh harapan. Harapannya doa ini akan selesai. Makanya doa ini janganlah awak tinggalkan. Hasanah di situ diartikan secara umum bahagia. Ya Allah, anugerahkan kepada kami bahagia di dunia, bahagia akhirat. Jadi secara tidak langsung awak mengakui kepada Allah. Kalau 2 kali selesai solat awak sebut hasanah itu, berarti 10 kali awak akui bahwa hasanah itu datangnya dari Allah. Ndak awak dah, Pak. Yang membahagiakan kita itu Allah. Tengoklah doa itu. Ya Allah, bahagiakan kami. Allah yang membahagiakan awak. Bahagiakan kami ya Allah di dunia, bahagiakan kami ya Allah besok di kampung akhirat. Jadikan kami orang bahagia di dunia, orang yang bahagia di kampung akhirat. Itulah dia arti doa itu. Cuman masalahnya di mana Allah letakkan kebahagiaan itu. Jadi meminta sesuatu kalau tidak tahu hakikat ibarat menembak tak jelas sasaran. Harus tahu hakikatnya sebenarnya. Hasanah jangan diartikan orang bahagia itu tidak ada masalah. Jadi bahagia tak ada masalah. Siapalah awak ini yang tak punya masalah? Ya enggak apa? Awak ini lahir punya masalah, meninggal besok lebih besar masalah awak di akhirat. Tidak ada awak ni yang tak punya masalah ada Bapak Ibu. Apa tu tidak ada masalah, aku tengok tenang-tenang saja, senyum terus. Itulah masalahnya. Senyum terus tidak ada kawan tu gilo namanya tu Bapak Ibu. Iyo, tu permasalahannya tu Pak. Tidak ada manusia ni yang tak punya masalah. Jangan bayangkan bahagia itu kalau sudah menjadi orang kaya raya. Carilah sebuah kata hasanah yang dihubungkan dengan kekayaan. Tidak ada doh Pak. Jangan bayangkan setelah hasanah itu setelah jadi kaya. Bagaimana dengan orang yang miskin? Tentu orang paling kaya paling bahagia. Tidak ada Pak. Disangkar emas, aku tak bebas. Ada lagu lamanya itu. Tidak bahagianya dah Bapak. Bagaikan burung di dalam sangkar emas. Tidak bahagia. Orang paling bahagia di dalam Al-Quran namanya Qarun. Tapi Allah cap Qarun tidaklah orang yang dibahagiakan Allah. Jangan bayangkan bahagia itu kalau rumah awak lah batingkek, sedan mangkilek, piti balipe, ome sabelek, dan bini berompe. Walaupun entah dari mana dapet. Tidak ada hubungan dah Pak. Berapa orang lah awak yang betul-betul kaya? Ya enggak Pak? Selebih itu. Hasanah tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kalau seandainya hubungan hasanah itu dengan jabatan, tentu yang paling rendah level bahagianya RT lah Pak. Perempuan yang bahagia tentu bini RT. Berapa orang lah di komplek awak ni? Paling di komplek 1 RT, 1 istrinya, 2 cuma bahagia. Awak warga, haruskah seluruh warga ni jadi RT dulu? Sesadu awakku baru awak bahagia. Yang nomor 2 bahagia, yang di atas RT, RW makin tinggi makin bahagia. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya dengan gelar. Harus S1, S2, S3 sampai tak bisa menikmati es bersama keluarga. Tidak ada hubungan itu Pak. Lalu di mana Allah letakkan hasanah itu? Maka Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kalian nak menengok contoh orang yang bahagia, tu Rasul kalian. Beliau itu uswah hasanah. Contoh kebaikan, contoh keteladanan, contoh hasanah.
contoh bahagia. Kalau nak menengok orang yang dibahagiakan Allah, tengoklah Rasulullah. Tentu saja awak tak bisa menengok langsung, lewat sirahnya lah Pak, lewat sejarahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, beliaulah orang yang dibahagiakan Allah hidupnya, dunia dan akhirat. Kalau begitu sesudah beliau siapa lagi orang yang dibahagiakan Allah? Orang yang berusaha mengikutinya. Itulah dia Ansor dan Muhajirin, para sahabat. Maka para sahabat ini orang yang sangat bahagia hidupnya Pak. Sampai Rasul memuji mereka, khairun nas, sebaik-baik manusia. Al-Qarni kata Rasul, yaitu yang hidup di masaku ini. Ibu kalau disebut sahabat jangan terbayang laki-laki saja. Perempuan banyak juga Bu, Aisyah radhiyallahu anha, ya Bu ya, Hafsah radhiyallahu anha. Jangan Ibu terbayang kalau generasi sahabat cuma laki-laki, enggak ada Bu. Sebaik-baik manusia kata Rasul yang hidup di zamanku ini sahabat. Tsumma lazina yalunahum tabi'in, tsumma lazina yalunahum tabi'in. 3 generasi ini dijamin tuh Pak. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin bahkan ada yang dijamin masuk surga. Masuk surga itu kan kebahagiaan akhirat itu. Bukankah beliau mengatakan Abu Bakar Siddiq itu fil jannah, Umar ibnu Khattab itu fil jannah, Utsman ibnu Affan itu fil jannah, Ali bin Abi Thalib itu fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf. Apa Pak? Aduh kawan nama itu siapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan lah Pak. Cuma luko Zubair kok Pak 96 tusukan, kan sanggup apa kau kira? Kalau sanggup Pak cucuk malam. Gimana ndak dijamin masuk surga Zubair bin Awam itu Pak? Sekian lukanya Pak. Fil jannah Abdurrahman bin Auf fil jannah, kaya gagah Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal dengan singa yang menyembunyikan kukunya. Nyo singa Pak, tapi jangan sampai nampak kukunya, apalagi raungnya. Bahkan saat ini punya senjata doa yang apabila sekali saja dia berdoa langsung dikabulkan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya raya pula lagi Pak, gagah pula lagi, dijamin pula masuk surga. Apa ndak dunia akhirat sahabat itu? Sa'id bin Zaid, yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah, lemah lembut elok budi pekertinya, dijamin masuk surga. Itu 10 generasi yang waktu itu dijamin masuk surga, bukan sudah meninggal, masih hidup. Kenapa demikian? Mereka memang sungguh-sungguh mengikuti Rasul. Ada sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu kalau keinginannya meniru Rasul karena dia tahu bahwa kalau mengikuti Rasul bahagia, yang tak disuruh Rasul pun contoh dicontohnya juga. Umpamanya Rasul menempuh sebuah jalan, padahal jalan lain ada, maka sahabat ini akan tempuh jalan yang ditempuh Rasul. Dengar dia bahwa Rasul itu berhenti di sebuah tempat, padahal tempat berhenti lain kan banyak, cuman Rasul berhenti di tempat itu, dia akan berhenti di tempat itu. Didengarnya bahwa Rasul setelah berhenti mengikatkan untanya, diikatnya pula untanya Pak. Dan dia dengar bahwa Rasul itu mengikat untanya di sebuah batang kurma, dicarinya mana batang kurma tompek muikat. Sampai segitunya sahabat. Dan dia dengar bahwa unta Rasul itu merumput dan berputar 2 kali. Disuruhnya pula untunya tu berputar 2 kali. Begitu sahabat tu Pak. Makanya satu orang sahabat di akhir zaman berimbang dengan 5.000 ahli ibadah.
Surang sahabat. Mereka itu bintang-bintang. Jangan kalian caci, kata Rasul. Tidak ada apa-apanya awak ni sebenarnya loh Pak, ketimbang para sahabat itu. Awak luka sedikit saja tidak tahan loh Pak. Sahabat tengok sampai tak dikenal, kecuali jarinya saja lagi yang dikenal Pak. Itu pun yang mengenal sahabat kaum famili. Berapa banyak luka tuh Pak, sampai tak ada yang mengenal. Itu ratusan luka, luar biasa. Abu Bakar Siddiq tanya sama anaknya, ya Aisyah, kira-kira menurutmu apa yang belum ayah contoh dari Rasul? Itu beda dengan awak kini kok Pak. Awak bertanya kepada diri awak kok, apa yang olah baru awak contoh. Kalau yang belum tak tu ituang tu Pak. Yang olah ajalah dulu. Yang belum mak sebanyak-banyaknya yang sudah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sejauh mana kemampuan mencontoh Rasul, sejauh itulah orang itu dibahagiakan Allah. Firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau betul mengaku cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, kata Allah, syaratnya ikuti Nabi kalian itu. Kalau kalian mengikuti Rasul kalian, Nabi kalian itu, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Awak kalau sudah dicintai seseorang, tidak diminta dikasih, apalagi sempat diminta. Bukankah anak bapak cintai, bapak sayangi, tidak pun dimintanya, kadang awak tawarkan malah. Mau martabak, ayah sedang di luar nih mau, kalau mau ayah belikan. Belum dimintanya, apatah lagi kalau diminta. Itu manusia kepada manusia lain, apalagi Allah mencintai hambanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kalaupun ada salah, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, dihapuskan salah, dimaafkan Allah saja. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sudahlah diampuni, disayangi pula lagi. Syaratnya satu cuman, kata Allah, ikuti Nabi kalian. Apa beliau yang apabila awak berusaha untuk mengikutinya, insya Allah awak bahagia dunia dan akhirat. Jangan lupa dunianya Pak, dunia akhirat mencontoh Rasul itu. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saja tidak semua rumah beliau, tidak, karena tidak ada Rasul menyebut contohlah rumahku, tidak. Ikutilah bagaimana aku membangun rumah, tidak begitu Pak. Entah kalau saya belum membacanya, rasanya belum ditemukan. Akhir kehidupan beliau, rumah beliau kecil saja Pak, sederhana. Jauh mewah rumah awak hari ini lagi Pak. Awak ada ruang keluarga, ruang ini, ruang itu, ruang anu, ada lapangan golfnya, tapi tidak rumah saya do Pak. Ada kolam renangnya. Oh, tentu saja rumah Rasul sangat sederhana. Tapi bukan berarti beliau itu miskin, ndak. Beliau itu pengusaha sukses, umur 20 tahun 4 negara sudah beliau jalani. Awak umur 65 tahun ke Medan alun ponah le Pak. Usahakan ke Jepang, ke Amerika le. Alhamdulillah lah Pak Ustaz, awak ke Medan alun ponah. Berapa umur apa lo 67. Umur 25 tahun menikah, berapa ekor unta yang beliau sembelih itu Pak? Ada yang mengatakan 20, tapi riwayat lain juga 100. Kalau 100 ekor unta, 1 ekor unta saja 6 ekor kerbau, 600 ekor kerbau dagingnya tuh Pak. Tidak ada orang pesta di Pekanbaru ini Pak, usahakan 600 ekor kerbau, 6 ekor kerbau aja tidak ada doh Pak. Tapi kalau 6 iku ayam banyak Pak, 6 buah tolu ayam, itu banyak. Di dadar, di tolu sapi banyak. Itu soal kaya. Sahabat beliau banyak yang kaya. Abu Bakar Siddiq orang kaya,
Khadijah orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman ibnu Affan sampai hari ini ada kekayaan. Nah, itu luar biasanya. Abdurrahman bin Auf itu digajinya itu orang perang Badar itu. Soal kayanya, Pak. Jadi bukan rumah beliau yang sederhana. Nah, beliau pernah bangun tidur selesai sholat zuhur, istirahat sejenak, bangun tidur nampak oleh Umar membekas pipi Rasul karena tidur di atas pelepah kurma. Menangislah singa padang pasir ini. Ya Rasulullah, itu raja Yunani Romawi durhaka sama Allah, tapi mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau adalah kekasih Allah. Rasul cuma senyum. Ya Umar, kebahagiaan sesungguhnya tidak kini, besok di kampung akhirat. Khairu wa abqa. Makanya dalam sebuah riwayat, tak kala dunia nak menggoda Rasul, Rasul pernah begini. Apa tuh ya Rasulullah, kata sahabat? Dunia sedang nak mendekatiku. Kata Rasulullah. Dibetukan, diginikan. Dibetukan itu apa, Pak? Nggak usah itu pula yang awak apa Pak. Dibeginikan. Awak sesama orang Melayu kan tahu lah, saling memaafkan lah seketek. Diginikan. Kecilnya itu. Jangan itu Bapak Ibu contoh karena bekas pipinya itu tidur di pelepah kurma itu, jangan Pak. Mereka wak buang pula bantah, ambil pula pelepah sawit. Iya kalau semalam, kalau lah seminggu, muntah apa dibuatnya Pak. Rasulullah itu kendaraannya unta. Beliau kasih nama. Karena memang yang paling mewah saat itu unta itu loh Pak, apalagi unta merah itu. Jangan pula nanti awak jual kendaraan COD pula apa unto. Orang pulang ke Sumbar 4 jam putus lewat jalan tol besok 5 jam. Awak dek naik untu, ya itulah Pak, sebelum hari raya Idul Fitri berangkat sampai di Bukit Tinggi hari raya Idul Adha. Keluntak, ya 3 bulan lah. Nah itu yang dicontoh Pak. Apanya yang dicontoh? 2. Maka setiap awak menyentuh ini untuk mencontohnya Pak, walau sedikit, dapat kebahagiaan. Ustaz, aku terlalu lasak pula Pak. Patah-patah mik dibuatkannya. Dapat kebahagiaan Bapak Ibu. Pertama, ibadah beliau. Jadi mengikuti sunnah itu Pak, bukan ibadah beliau saja. 2. Yang kedua, akhlak beliau. Kalau salah satunya Pak, tidak sempurna kebahagiaan. Ibadah saja Pak contoh, akhlaknya tidak do Pak. Yang sunnah itu bukan ibadahnya saja, akhlak. Justru akhlak ini yang paling tinggi. Yang Wak bicarakan pertama ibadah beliau. Ibadah beliau ini kalau Wak contoh pasti mendatangkan kebahagiaan. Makanya beliau selalu mengatakan, bila disuruh sebuah ibadah itu beliau mencontohkannya lalu mengatakannya. Contoh, berwudu. Berwudu ini Bapak Ibu, tak kala kita membasuh muka, itu berjatuhan dosa dari muka seiring jatuhnya air ke lantai, kata Rasul. Ia membasuh tangan, berjatuhan pula lah dosa dari tangannya seiring jatuhnya air ke lantai. Kalau disebut dosa, orientasi berpikir dan merasa kita kan kebahagiaan akhirat. Di akhirat dosa mata awak diampuni, dosa mulut diampuni karena dia bagian dari muka. Mungkin salah ngucap, dusta, ghibah, ya enggak Pak? Kumur-kumur awak berkeluaran dosa. Basuh ini, memandang awak, ada awak memandang tajam, orang tersinggung. Berwudu awak gugur dosa, memandang orang dengan enteng. Dosa, memandang orang dengan mengejek. Dosa, awak basuh, berguguran. Kebahagiaan akhirat nampaknya Pak. Tapi ternyata enggak. Begitu seorang mukmin berwudu, kebahagiaan dunianya ikut. Mengapa air wudu itu tidak boleh awak gunakan untuk kedua kalinya? Yang disebut air musta'mal itu.
Karena beda dengan air yang sebelum digunakan berwudu. Gugurnya dosa ini dipelajari oleh dokter, bergugurannya bakteri penyakit. Makanya tak kala orang membasuh tangan, berguguran dosa, berguguran bakteri penyakit. Nah, kan bahagia dunia. Nah, bersih tangan tuh daripada berbagai kotoran. Itu baru tangan. Berkumur-kumur awak. Cobalah bedakan air yang belum kumur-kumur dengan air yang sudah kumur-kumur, Pak. Ibu-ibu, makanya ibu jangan gunakan air yang sudah digunakan suami berwudu. Sesayang apapun ibu sama laki, kalau air itu sudah digunakan suami kumur-kumur, jangan ibu berkumur-kumur dengan air itu. Joleh tuh, Bu. Aku mau pula ibu dengan air itu. Mohon jangan, Bu. Tak boleh. Kenapa? Bakteri penyakit banyak di situ. Membasuh kaki, berjatuhan dosa dari kaki. Itu akhiratnya. Itu bakteri-bakteri penyakit yang ada di kaki berguguran tuh, Pak. Cuman syaratnya satu, mengikuti Rasul cara wuduknya. Baru dapat bahagia. Kalau seperti ini, biar nampak di situ jadinya. Kalau saya di situ kan hilang, Pak. Kalau seperti ini mana gugur dosa dan tidak gugur penyakit? Mana gugur? Mentang-mentang pakai keran. Tapi coba kalau seandainya ikut sunnah Rasulullah, bukankah ada bila demam obatnya adalah air? Ada tuh, Pak, tuntunannya dalam agama awak nih, Pak. Menyiram dengan air itu elok rupanya. Kompres basuh awaknya kadang-kadang sembuh atau berkurang penyakit dengan berwudu. Cuman elok-elok. Kumur-kumur, ini kumur-kumur pilih. Mana keluar ciri gigi itu, Pak? Kumur-kumur. Maaf Bapak Ibu, Ustadz ini manusia juga. Jadi kalau Bapak Ibu ketawa, saya ketawa juga nyoba. Kumur-kumur dalam fikih Abu Qudamah membolak-balikkan air dalam mulut. Baru keluar. Istinsya ini sudah diteliti. Memang Rasul mengatakan sungguh-sungguhlah engkau membasuh hidung, karena sesungguhnya setan itu nginapnya di lubang hidung, ke tempat lalok setan. Tapi Syauqi Al-Fanjari, dokter Mesir, mengartikan setan bukan sekedar makhluk halus, tapi juga adalah bakteri penyakit. Debu-debu banyak masuk lewat lubang. Makanya kini orang pakai masker dan ditutupnya apa, Pak? Hidung apa, Pak? Ndak mata. Istinsar. Apa ndak keluarnya? Basuh muka, gosok. Basuh tangan, gosok, usap kepala. Tapi jangan basuh, usap. Usap itu sisa-sisa. Balikkan ke depan. Baru masuk ini tusuk, tapi jangan lurus. Enggak. Masukkan telunjuk, tempelkan jempol di belakang, dorong ke depan. Begini boleh, Pak Ustadz. Kalau boleh kalimat penawaran, jangankan begini, gini pun boleh. Kan boleh. Boleh 3 lembar pun boleh. Namanya juga boleh. Barulah basuh kaki. Rasul menyuruh selakan jali jemari. Ini kalau diteliti luar biasa nih, Pak. Mengurut ke bawah itu mendorong angin ke bawah.
Refleksiologi itu banyak di situ. Makanya dilarang gini tadi. Atau menggosok dengan kaki. Mana dapet? Ditutup dengan doa, lebih luar biasa lagi. Baru berwuduk Bapak Ibu. Cuma Rasul tak sebut kalau berwuduk yang bersih ini keluar bakteri penyakit. Enggaklah, cukup saja keluarnya dosa-dosa, mewakili semuanya. Karena seorang mukmin digerakkan oleh keyakinannya, bukan nalar. Nalar ini penunjang keyakinan awak saja. Jadi apapun yang diteliti orang barat tersebut, itu menunjang keyakinan sajanya tepat. Bukan penemuan dia itu. Yang menemukannya sudah ada dalam Al-Quran. Quran itu menunjang-nunjang gitu saja. Oh iya, rupanya ya, di Timur Tengah itu ada dua laut yang bertemu, tidak saling memasuki, tidak saling mendahului. Penduduk ikan di sini ke sini, padahal mereka sama cairan. Kok ada? Ada dalam surah Ar-Rahman. Baru orang itu temukan. Padahal Al-Quran sudah ada. Solat awak, Rasul mengatakan, tak kala seseorang berwuduk secara sempurna, lalu dia solat 2 rakaat, kemudian memohon ampunan terhadap dosa yang dilakukan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Itu 2 rakaat tuh Pak. Dan ini solat sunat sajanya. Bagaimana dengan solat wajib? Orang solat wajib itu seperti orang mandi 5 kali sehari semalam. Habis apa Ibu Tambah sikit aja. Boleh tambah. Kalau tidak boleh saya turun, tidak masalah. Kalau boleh tambah ngenek. Bersih. Tapi setelah diteliti, berdiri seperti ini menjaga keseimbangan. Makanya berdiri itu elok-elok Pak. Rileks, jangan tegang. Dan bukanya seimbang, adil, supaya ini bersentuhan dekat, kaki tidak berjauhan, dekat juga. Tapi coba kalau seandainya kangkangnya terlalu lebar, tentu ikut sejongka jadinya Pak, tertumbuk di kaki. Atau terlalu dekat, feminim. Seimbang, lurus. Dan tidak tegang. Ini mohon maaf jangan tersinggung Pak. Merapatkan itu dekat, tidak menggigit. Minta maaf Pak. Ada kawan awak ikut ngaji, digigitnya kaki awak dengan kukunya yang hitam itu pula Pak. Ambo takut kaki yang boko tetanus dibuatkannya Pak. Dan itu memang terjadi. Rapat boleh, tapi jangan menggigit kaki kawan. Dekat silakan. Jangan digigit bentuk iko. Lah menumpangnya di kaki awak tuh. Jadi kejadiannya saat itu karena saya merasa agak terusik, agak sakit ambo tarik nenek Pak. Rupanya di kojanya. Ambo larikan nenek. Di kojanya juga. Imbo nakal Ambo kan dulu nakal Pak, ini nyeloknya. Ambo pasang kerangkok. Ambo gendeng kan kaki Ambo itu tidak bohong Pak. Diletakkannya Ambo tekan gadang kan. Dan Ambo gorekkan tangan badan Ambo ke sebelah itu. Larinya Ambo koja. Kenapa? Pertama orangnya sama tinggi dengan Ambo, badannya pun agak ketek. Jadi kalau bercokak Ambo tidak takut kan gitu. Kalau nyobodang takut juga Ambo Pak sebenarnya. Yang kedua Ambo ketua musola tuh waktu itu. Jadi nya numpang sholat, padahal nya bentuk itu sama Ambo. Duluan pula Ambo dari nyolek. Kalau ikon anak bantawan kok. Akhirnya mundur surang ya Pak. Jadi Bapak Ibu belum tuntas awak bicarakan masalah solat ini.
Bahawa solat itu mendatangkan kebahagiaan, banyak sekali sisi-sisinya, puasa dan lain sebagainya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas sejauh mana kemampuan mencontoh Rasul, ibadah dan akhlak, sejauh itulah insya Allah awak mendapatkan kebahagiaan. Bukan saja di akhirat, tapi di saat kita sedang melaksanakan ibadah dan akhlak itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.